Banyak yang menyayangkan aksi Presiden Joko Widodo yang mengomentari soal debat Capres kemarin. Selain itu, Presiden juga mengusulkan format debat Capres-Cawapres 2024 diubah. Padahal itu sudah menjadi ranahnya KPU. Jangan-jangan ini bentuk kepanikan Presiden yang takut jagoannya kalah di Pilpres. Karena sudah rahasia umum jika Presiden sangat berpihak ke salah satu paslon. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Presiden Rasa Tim Sukses. Presiden Rasa Tim Sukses. Presiden Joko Widodo kiranya galau betul menyaksikan debat calon presiden edisi kedua Minggu 7 Januari lalu. Saking galaunya, dia salah arah dalam menyikapi perdebatan itu, lalu mengusulkan usulan yang jelas-jelas salah. Tidak jelas kenapa Joko Widodo tampak galau. Dia hanya menilai bahwa debat tersebut kurang menampilkan substansi dan visi para capres. Dia menganggap para capres justru menampilkan adegan saling serang di panggung yang sudah mengarah ke personal dan tidak ada hubungannya dengan konteks debat. Kata dia, hal ini kurang memberikan mengedukasi masyarakat yang menonton. Tak cukup memberikan penilaian, Presiden Joko Widodo lantas mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU agar format debat diubah. Tidak dijelaskan secara rinci perubahan apa yang dia inginkan. Format debat ialah domain KPU. Format juga tidak begitu saja berlaku di debat kedua capres, tetapi telah menjadi aturan main di dua debat sebelumnya, baik antar capres maupun antar cawapres. Jadi, tidak ada pembenaran secuil pun bagi Presiden mengusulkan perubahan format. Apalagi usulan itu baru dilontarkan setelah Capres Prabowo Subianto kedodoran menjadi bulan-bulanan serangan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam perdebatan. Alasan bahwa debat mempertontonkan adegan saling serang secara pribadi mengada-ada. Debat kedua capres memang seru dan panas, tapi publik tahu semua masih berlangsung di koridor yang benar. Tidak ada tendensi pribadi dari Anies dan Ganjar saat menyerang Prabowo. Seluruh serangan diarahkan pada kebijakan, pada gagasan Prabowo yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Benar bahwa Anies dan Ganjar ingin menjatuhkan Prabowo. Keduanya pun ingin saling menjatuhkan. Dan itulah esensi debat. Yang penting, cara yang ditempuh benar. Tidak menyentuh ranah personal. Urusan pribadi tidak menjebak. Dan itulah yang ditunjukkan di panggung debat. Kalau memang Joko Widodo ingin debat lebih substantif, kenapa dia tidak mengusulkan perubahan format ketika anaknya, Gibran Raka Buming Raka, merusak etika perdebatan dalam debat cawapres? Kenapa Presiden seakan menganggap lumrah nafsu besar Gibran untuk menjatuhkan Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD dengan mengajukan pertanyaan jebakan? Bagi Presiden, mengomentari perdebatan antar capres amatlah tak elok. Bagi seorang kepala negara, membela salah satu capres yang tidak mampu menjawab pertanyaan rivalnya sangatlah tidak patut. Bagi pemimpin tertinggi, mengurusi hal teknis seperti mengusulkan perubahan format debat tidak hanya tidak elok, tak patut, tapi juga berbahaya. Kita apresiasi KPU yang menolak usulan Joko Widodo, mengomentari, membela kandidat, dan usul format segala macam adalah urusan publik, pengamat, atau tim sukses. Karena Joko Widodo juga cawe-cawe, ia semakin menegaskan keberpihakan dirinya kepada Prabowo Gibran, kendati di mulut selalu berkata netral. Tugas Presiden ialah memastikan demokrasi berjalan baik lewat pemilu yang jujur, adil, bebas dari intervensi kekuasaan. Bukan sebaliknya malah memihak salah satu kandidat yang pasti akan menyebabkan ketidakjujuran dan ketidakadilan. Kalau keberpihakan yang diinginkan, sekalian saja Pak Joko Widodo masuk tim sukses Prabowo Gibran sehingga bisa berkomentar, membela, dan mengusulkan hal-hal teknis perdebatan. Pak Presiden bahkan bisa duduk di deretan bangku pendukung lalu bersorak-sorak memberikan semangat saat debat. Jika itu adanya, kita jamin rakyat akan terhibur.
saya Agim kalau banyak fitnah, ada kritik, ada serangan, ada kata-kata yang kasar, macam-macam lah. Saya selalu menjawab dengan mengutip persis seperti Agim sampaikan. Lah kok Anies, siapa sih dia? Rasulullah saja yang uswatun hasanah, yang sempurna itu mandi fitnah. Bayangkan kita. Jadi tidak usah kaget kalau ada orang yang masuk mau di atas panggung begini nih. Atas panggung itu artinya jadi perhatian, ambil keputusan. Itu sesuatu yang menjadi pengambil keputusan, pengambil kebijakan, itu sudah sorotan. Kalau mau masuk ke wilayah publik, maka jangan berkeluh kesah soal dimarahin, soal dikritik, jangan. Karena itu sepertinya bagian dari sunatullahnya nih. Yang namanya pemimpin itu adalah alamat kotak posnya kritik. Kotak posnya kritik itu di mana? Pemimpin. Itu kotak posnya. Terima semuanya. Waktu debat yang pertama nyenggol 80 triliun semangatnya luar biasa. 80 triliun di bawah angin lah, buat KTP angin lah, buat bikin parkiran air lah. Kita pendukungnya tegar dan berusaha berargumen rasional. Pas disegod 700 triliun, pendukungnya bilang Pak Anies jahat lah, nyerang personal lah. Padahal Pak Prabowo yang lebih dulu menanyakan hal yang sama pada Pak Anies Baswedan. Terbitlah fiti-fiti dawai yang telah lama ku petik. Anjir, suara gua jelek banget ya. Sorry ya. Dulu ada yang berjanji akan timbul tenggelam bersama rakyat sehingga rakyat berjuang, berkorban, terluka, dipenjara, bahkan sampai kehilangan nyawa. Lalu kemana yang berjanji? Beliau masuk istana. Dulu ada yang dinaikkan sebagai gubernur DKI untuk menjadi oposisi. Setelah jadi ditinggalkan sehingga beliau memimpin DKI sebagai anak tiri, diserang sana sini. Apakah itu sembunyi? Orang yang kau tuduh sembunyi, berkhianat, tetap berjuang atas nama rakyat sehingga keuangan Jakarta surplus, sehingga banyak dana hibah yang diberikan, boti, merangkul semua agama, pelajar, pengajar, guru ngaji, marbot, guru honorer, sampai mendirikan rumah susun untuk Polri. Apakah itu sembunyi? Mengurus 11 pulau di luar daratan Jakarta, mengembalikan kediaman orang-orang yang tergusur, mengembalikan identitas orang-orang yang dianggap sampah saat itu. Apakah itu sembunyi? Tolong, apabila apa yang Anda dukung saat ini tidak dapat menjabarkan kinerjanya selama ini, jangan pernah tuduh orang lain sembunyi.